saya juga nggak ada pemikiran sama sekali untuk buka bengkel, karena saya merasa diri saya juga memang ya tadi untuk beli mesin satu aja duit ada uang dari mana Pak, seperti itu. Cuman setelah dikasih rezeki saya disuruh pegang bengkel teman gitu, akhirnya ya saya bisa bisa merintis. Dulu dari 2 mesin saya kontrak. Oh, 2 mesin itu kontrak ya? Saya kontrak. Kontrak mesin orang? Ya, kontrak mesin orang. Berapa banyak modal untuk kontrak mesin orang itu, Mas? Dulu saya kontrak mesin itu 12.500.000. Sahabat terkasih, hari ini UKM Aufi mendapat kesempatan berkunjung ke salah seorang anggota Koperasi Kredit Sejahtera di Cibinong, Jawa Barat. Mas Faisal adalah salah seorang anggota yang mempunyai kegiatan produktif sehingga perusahaannya sekarang ini sedang berkembang lebih cepat dibandingkan sebelum menjadi anggota KKS. Mas Faisal, boleh diceritakan kenapa Anda mulai tertarik menjadi anggota koperasi dan pilihannya kenapa KKS? Untuk apa juga menjadi anggota koperasi di dalam kaitan Anda mengembangkan kegiatan usaha? Silakan Mas Faisal. Kenapa saya ngambil KKS? Karena salah satu saudara saya, atau bisa dibilang ibu saya, orang tua saya yang sudah didik tentang usaha juga, tentang saya pribadi, mungkin udah saya anggap ibu orang tua lah gitu Pak, gitu. Itu dia kasih support saya, dan dia juga memang nyaranin coba aja, sementara kan kita tidak ada saya tidak punya jaminan yang mungkin seperti orang lain Pak, yang sertifikat atau apa gitu. Kita coba disuruh masuk KKS seperti itu. Jaminan untuk perbankan maksudnya? Iya, jadi kita awalnya tidak ada, karena kita memang, saya pribadi ya mohon maaf, memang dari kalangan menengah ke bawah Pak gitu. Di rumah pun saya belum punya gitu. Terus disarankan sama orang tua saya coba masuk KKS, nabung. KKS itu sistemnya dia simpan tapi pinjam Pak gitu. Nah, di saat itulah kita 2013 itu kita masuk KKS gitu. Mas, dari 2013 sampai sekarang apa yang Anda nikmatin, fasilitas mungkin kemudahan atau fasilitas permodalan yang bisa Anda manfaatkan dari KKS, Mas? Ya mungkin yang saya pernah alamin KKS itu nggak ribet sih Pak gitu Pak. Nggak ribet ya? Iya gitu, nggak begitu ribet ya. Yang jelas kan kita masih aktif di tabungan wajibnya Pak, seperti itu Pak gitu. Jadi kalau kita sudah pinjam dan nanti ada survei juga nggak begitu lama, cepat prosesnya itu. Anda tabungan wajib kalau boleh tahu sekarang berapa banyak Mas? Lalu diizinkan untuk penggunaan pinjaman untuk permodalan usaha berapa banyak? Ada berapa? Kalau untuk sekarang mungkin lebih besar ya, tabungan kita udah besar sih Pak gitu. Cuman untuk nominal ya mungkin ya 1 miliar paling enggak ya. 1 miliar nggak nyampe, mungkin cuma ratusan aja sih Pak. Mas, kegiatan Anda kan di bengkel ya. Latar belakang Anda sendiri sebenarnya seperti apa Mas? Sebelum membuka bengkel ini? Saya dulu operator Pak. Saya dulu operator bubut. Saya pekerja bubut juga. Saya pekerja. Saya dulu memang basicnya, saya dari sekolah aja basicnya sebenarnya agama Pak. Sekolahnya pondok pesantren.
MAN 2 Bogor Pak, ada Madrasah Aliyah Negeri 2 Bogor. Sampai kelas 2 saja gitu Pak, terus saya diajak. Itu basicnya saya jadi cuma operator sih Pak. Dapat seperti ini, saya juga nggak ada pemikiran sama sekali untuk buka bengkel, karena saya merasa diri saya juga memang ya tadi untuk beli mesin satu aja duit ada uang dari mana Pak, seperti itu. Cuman setelah dikasih rezeki saya disuruh pegang bengkel teman gitu, akhirnya ya saya bisa bisa merintis ada 2 mesin gitu. Mas, yang mendorong Anda untuk mengembangkan usaha perbengkelan ini siapa, Mas? Awalnya saya lagi kerja Pak, terus saya ditawarin suruh pegang 2 mesin bubut gitu Pak. Dan dari 2 mesin bubut itu saya juga nggak ada niat pengen pisah dengan atasan saya yang lagi kerja itu. Saya pindah ke sana ke daerah Bogor Pak. Saya izin ke bos saya gitu, pindah ke daerah Bogor. Setelah di Bogor ternyata di Bogor kerjaannya juga nggak ada. Akhirnya dibawalah ke Cibinong seperti itu Pak. Jadi di Cibinong itu baru saya awalnya bareng 2011 sampai 2012 itu saya udah nggak bareng lagi. Akhirnya saya bisa merintis sendiri Pak. Jadi tidak ada yang mendorong, cuma support ya saudara-saudara aja Pak. Ya yang support terbesar sih dari orang tua Pak, seperti itu. Orang tua itu ya yang support saya gitu. Ya udah semangat, kalau kamu bisa buka bengkel, kamu yakin, ayo jalan. Seperti itu sih Pak, cuma doa aja, dukungan gitu Pak. Dan keyakinan dan keberanian untuk nekat itu adalah modal utama loh Mas. Karena berkembang juga karena keberanian, semakin menjadi besar juga karena kenekatan gitu kan? Iya Pak, itu memang ada di kita sempat ragu-ragu, tapi ya karena disupport dengan seperti itu kita harus ya mencoba Pak. Kalau dibilang berani, ya jujur saya juga nggak berani resiko gitu. Cuman ya kita ikhlasin aja Pak. Kita udah bisa jalan ke sini, punya 1 mesin, kita cari pekerjaan, kita ikhlas dapat kalau cuma 1 mesin ini dapat berapa sih Pak gitu. Cuman kita ikhlas, tapi kita tetap berusaha Pak, mencari relasi, mencari teman seperti itu sih Pak. Nah, dari mengawalinya dari 1 mesin, 2 mesin? Dulu dari 2 mesin saya kontrak. Oh, 2 mesin itu kontrak ya? Saya kontrak. Kontrak mesin orang? Ya, kontrak mesin orang. Berapa banyak modal untuk kontrak mesin orang itu Mas? Dulu saya kontrak mesin itu 12.500.000 ya. Untuk 1 tahun? 1 tahun. Sekarang mesinnya sudah berapa? Sekarang mesinnya ada 16. Ada 16 dari berbagai jenis ukuran ya? Berbagai jenis ukuran, berbagai jenis mesin. Nah, itu Anda sekarang andalan produksi Anda itu apa Mas? Kalau boleh jelaskan bermitranya dengan siapa saja konsumen Anda Mas? Konsumen atau customer ya banyak sih Pak, cuman kebanyakan memang kita basicnya di pabrik yang menangani minuman sih Pak, pembuatan pabrik minuman ya AMDK Pak gitu. AMDK, plastik, packaging, terus sama itu nugget Pak, jadi pabrik nugget gitu. Perusahaan kita mungkin lebih dari 20 gitu, 30 nyampe lebih. Mitra pabriknya? Mitra partner ya Pak, konsumen. Iya. Yang perbaikan ke CP Anugrah Teknik seperti itu. Apa nama perusahaannya apa Mas? CP Cahaya Anugrah Teknik. Pak, kalau terkait masalah nama itu saya juga bukan nggak bisa sendiri, tapi saya minta dari restu orang tua Pak yang pertama. Yang pertama itu saya minta ke orang tua, buatin nama, terus minta ke kakaknya orang tua, sama ke ibu angkat saya Pak. Itu yang saya jadi gabungan Pak sebenarnya. Jadi nama itu sebenarnya saya dari orang tua yang pertama, terus sisa yang ke belakangnya itu dari gabungan dari saudara. Oh, gabungan nama-nama ya? Gabungan nama dari saudara. Jadi bagusnya Cahaya, kita ini baru, jadi baru Cahaya terbit gitu Pak, baru buka gitu. Terus ada ya kita sebagai ya orang tua saya pribadi ya supir angkot, Anugrah Pak, kita bisa buka bengkel, jadi Cahaya Anugrah.
ya tekniknya kita sebagai apa nih, pekerja itu teknik, jadi kita namanya Cahya Anugrah Teknik seperti itu. Mas, yang terkait dengan mesin itu, bagaimana Anda membeli mesinnya? Lalu itu mesin-mesin dari produk dari mana, Mas? Itu dulu untuk membeli mesin dari pertama memang ya saya gabung ke koperasi karena tujuannya itu Pak, Menambah permodalan. untuk menambah permodalan gitu Pak, ya untuk menambah modal gitu ya Pak. Jadi kalau memang kita mau beli mesin, kita lagi nggak ada, namanya kita begal, perputarannya cukup lumayan Pak gitu. Jadi kita bisa minta bantu ke pihak KKS tersebut, ke koperasi. Nah itu mesinnya tersebut memang relatif Pak, dari harganya, terus dari pembuatannya, mesinnya buatan mana itu relatif, dan fungsinya pun mungkin ada yang sekarang mungkin saya udah termasuk udah termasuk bagus juga Pak, karena ada mesin komputer, ada CNC itu Pak. Oh, sudah ada yang mesin modernnya ya? Ya, ada mesin modern 2 unit, CNC milling dan CNC bubut. Yang terkait dengan bahan bakunya, Anda peroleh dari mana itu, Mas? Itu bahan baku itu kita banyak relasi Pak. Ya, yang terdekat aja kita bisa ngambil dari Keranggan Pak. Dari Keranggan bisa di Sumber Logam atau Amarta. Terus yang kalau mau kita di sini tidak ada, kita kan Glodok Pak, LTC. Banyak toko di sana untuk kebutuhan bahan atau material. Bahan baku Anda itu apa aja sih sebenarnya? Ada logam, ada apa lagi? Kebanyakan logam stainless ya Pak. Logam stainless sama nilon aja Pak. Dua macam itu kebanyakan? Ya, yang terbanyak Pak. Yang terbanyak ya? Kemungkinan aluminium juga ada, besi juga sih ada, tapi nggak begitu banyak karena ya itu tadi kita basicnya di pabrik air Pak. Oh, basicnya pabrik air? Ya, basicnya bukan basic ya, tapi kebanyakan customer kita di pabrik air minuman gitu, AMDK. Itu ya aqua botol, aqua gelas. Berikutnya pabrik nugget juga kan dia harusnya materialnya yang nggak ada karat Pak, jadi kebanyakan stainless gitu, jadi nggak karat. Bagaimana mencari mitra-mitra baru untuk mengembangkan usahanya, apa yang Anda lakukan? Jadi kalau saya pribadi Pak, saya belum ada marketing gitu ya Pak. Cuman dari relasi aja teman-teman gitu, karena memang yang udah percaya ataupun dia yakin Cahya Anugrah CAT ya Pak, bisa dibilang Cahya Anugrah Teknik itu orang kenalnya CAT gitu Pak. Jadi CAT itu hasilnya maksimal, kita bisa support mereka, ya barang mereka hasilnya juga bagus Pak, langsung dipasang. Jadi disitulah kita bisa dapat customer atau relasi yang lain sih Pak. Jadi bukan karena ya marketing juga sebenarnya diperlukan, cuman kita sementara ini memang belum ada Pak. Tapi dari teman-teman link dari pabrik itu mungkin ada punya link, nanti dikabarin, oh di sini bisa lo di CAT seperti itu. Jadi antar teman aja ya. Sampai sekarang lalu asetnya menjadi berapa miliar kalau mesin begitu banyaknya Mas? Kalau aset saya nggak pernah ngitung deh Pak. Nggak pernah ngitung ya? Nggak pernah. Sementara ini kita masih kita berbadan usaha Pak, CP gitu. Tapi untuk terkait masalah aset sampai saya berapa ratus atau berapa jumlahnya itu saya belum saya hitung Pak. Belum dihitung ya? Kalau itu mesin yang termurah berapa? Yang termahal berapa? Yang tadi yang sudah computerized berapa harganya? Itu kalau di khasnya itu yang terbaru itu mungkin bisa 950 juta. Satu mobil baru ya? Iya Pak, yang CNC merek khas PF2. Jadi yang termurah berapa? Yang termurah ada yang second juga Pak, yang second itu. Yang termurah itu yang second itu ada yang 26 juta. Sekarang karyawan berapa Mas? Karyawan kurang lebih ada 25. Karyawan 25 dari modal mesin kontrakan ya? Dari kontrak mesin 2 biji, 2 unit. 2 unit berarti dulu berapa? 2 unit kontraknya dalam 1 tahun?
12.500.000. 25 juta berarti ya? 12.500.000 itu 2 mesin Pak. Oh, 2 mesin. Mesin kecil tapi mesin kapasitasnya pendek, mesin lama. Itu untuk produk apa yang 2 mesin mengawalinya itu? Itu untuk produk pembuatan shaft aja Pak sih. Apa? Jadi dia as aja sih Pak, shaft gitu. Jadi dia nggak bisa lebih panjang, cuman barang-barang kecil aja sih Pak. Mas, Anda bisa melayani dengan apa namanya, dengan order berapa besar Mas dalam perlengkapan mesin seperti itu dengan jumlah karyawan sebanyak itu? Anda bisa menerima order seberapa banyak? Ya terkait order juga kita nggak bisa hitung juga sih Pak. Yang jelas kalau dilihat dari pekerjaan kita memang banyak sih Pak gitu. Kalau cuma dihitung kayaknya nggak bisa dihitung juga Pak. Jadi setiap bulannya itu kadang-kadang satu perusahaan itu dia nggak cuma satu pekerjaan sih Pak gitu. Bahkan bisa nyampe lebih dari 5, 10 gitu. Beda-beda bentuk. Jenis pekerjaan yang Anda selesaikan ya apa aja misalnya? Yang kita selesaikan contohnya ya pembuatan bucket Pak gitu. Terus ada head capper juga. Terus ada cetakan nugget dari situ lah. Banyak sih Pak, jadi kebetulan di sini kan juga nggak ada contoh-contohnya ya. Gitu. Harapan Anda dengan KKS ke depan akan seperti apa Mas? Ya mudah-mudahan jika KKS masih tetap bisa membantu kita Pak. Harapannya bisa support juga. Anda yang tadi yang apa namanya modal dari pinjaman itu diizinkan sampai berapa saat ini? Saat ini sampai 150 juta. 150 juta per 1 tahun harus kembali atau? Tergantung saya sih Pak. Jadi saya bisanya 1 tahun, saya 1 tahun. Itu maksimal ya 150 juta yang Anda terima sekarang ini ya? Ya masih bisa sih Pak. Cuman saya nggak ngambil banyak juga Pak. Kenapa? Belum berani? Bukan belum berani, karena memang belum ada kebutuhan ya Pak. Belum ada kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan ke depan mesin-mesin Anda akan seperti apa Mas? Ya mungkin kalau terkait masalah mesin Pak, kita lihat dari pekerjaan, mesin nggak cukup 1 atau 2 seperti itu Pak. Mungkin juga ada mesin yang lain yang belum saya punya Pak. Contohnya mesin EDM gitu, memang kita belum ada gitu. Ya, tapi diperlukan sebenarnya. Cuman kita belum bisa ngambil mesin tersebut karena lokasi tempatnya kita belum cukup. Nah, terkait lokasi tempat, Anda sebenarnya mempunyai keinginan seperti apa? Ya, sementara ini kita lokasi tempat plan 1 ada di Karangasem, terus plan 2-nya ada di Sanja, dan kantornya di Karangasem. Ya, ke depannya kita pengennya kantor kita ini sama produksinya itu 2 plan digabung semua Pak. Oh, akan digabungkan ya? Ya, akan digabungkan dijadikan satu. Kalau akan digabungkan, kira-kira membutuhkan lahan seberapa besar sih? Seberapa luas sih? Menurut Anda perkiraan 5 tahun ke depan gitu? Ya mungkin untuk area produksi kita gabung Pak. Mungkin kantor bisa jadi masih tetap di area sini di Karangasem Pak. Jadi untuk workshop, karena memang kan workshop kalau digabung itu mungkin paling kecil aja udah 200-300 meter. Di dalam angan-angan Anda untuk mengembangkan kegiatan usaha ini apa Mas? Bagaimana Mas? Untuk angan-angan sendiri sih Pak, ya saya berjalan dengan apa adanya sih Pak gitu. Jadi dari saya pribadi saya nggak begitu ambisi, karena ya saya juga cuman ya itu Pak yang saya cuman ingat, saya nggak ada angan-angan ke depan, cuman saya ada harapan saya bisa mengembangkan, saya bisa mengambil merekrut ya intinya pekerja Pak gitu. Jadi bisa membawa orang-orang yang lagi nggak kerja atau apa gitu, bisa saya ajarkan Pak di sini Pak. Ada beberapa Pak yang tim ahli kita itu memang harus ya ada skillnya Pak gitu. Contohnya orang CNC itu dia nggak bisa dia tanpa skill, dia harus ada skill ya. Jadi ada persyaratannya juga Pak kalau untuk pegang-pegang mesin yang khusus gitu. Untuk orang gambar ya juga ya alhamdulillah kita juga udah ada orang gambar yang
bagus sekali seperti itu Pak gitu. Tapi untuk yang kayak baru belajar atau apa kita dari keluaran sekolah ya Pak. Mas, terkait dengan tenaga ahli ini, kalau boleh tahu teman-teman itu lulusan apa Mas? Lalu adakah misalnya memberikan gambaran ke depan akan seperti apa gitu? Ada Pak. Jadi mereka ini yang bagus itu yang apa namanya? Ada juga yang lulusan S1 Pak. S1 ya? Ya ada juga yang lulusan S1, terus ada lulusan SMA, STM. Tapi dia kebanyakan dia praktek di kerja gitu Pak, langsung kerja gitu. Jadi lebih memahami daripada kita lulusan sekolah tinggi tapi tidak memahami, itu nggak bisa juga Pak. Nah, terkait dengan pengembangan usaha Mas, apa yang ingin Anda lakukan? Saya menjaga kualitas saja Pak terhadap customer, pelayanan aja Pak yang terbaik buat customer. Ya contohnya ya intinya barang yang mereka inginkan ya kita penuhin, atau jangan sampai salah seperti itu Pak. Dan waktu pun kita ya kalau memang mereka mintanya agak cepat kita usahakan seperti itu Pak. Cuman pelayanan aja sih Pak untuk menjadi besar itu, karena kalau kita berkeinginan untuk menjadi besar atau menjadi bengkel kita jadi besar tapi kita kita membenahi ruang lingkup pekerja kita juga, itu kan salah sih Pak. Jadi kita benahin dulu hasil kerja kita, kreativitas kita, ya nanti pekerjaan itu akan mengikutin Pak. Semakin bertambahnya customer ataupun pekerjaan ya akan semakin bertambah juga tempat kita atau mesin kita Pak. Seperti itu. Kalau terkait masalah kita beli mesin atau aset ya tadi, ya saya bilang tadi ada data di orang kantor Pak. Gitu. Jadi memang kita dari pertama punya 2 mesin sampai ke sekarang 16 itu mungkin ada datanya Pak. Gitu, punya mesin apa aja, terus mesin las apa aja, itu ada sih. Jadi itu 1 miliar lebih ya? Kalau untuk nominal saya nggak bisa sebutkan Pak, bisa dilihat gitu. Mas Faisal, Anda kan setelah menjadi anggota koperasi sudah merasakan manfaatnya. Anda terkait dengan pengembangan koperasi apa yang Anda lakukan? Mungkin teman-teman diajak masuk ke koperasi, iya. Saudara masuk ke koperasi gitu. Ada beberapa teman juga saya ajak koperasi Pak. Dan alhamdulillah ada beberapa yang masuk. Kebetulan juga anak-anak kita dari CAT ada beberapa, baru berapa ya kemarin ya, ada sekitar 15 orang kalau nggak salah masuk mitra dari juga. Karyawan itu ya? Iya Pak, masuk mitra. Jadi saya cuman memotivasi mereka aja Pak, bukan untuk apa-apa. Ya biar mereka bisa menabung aja sih Pak. Tujuan saya sih sebenarnya ke koperasi juga awalnya saya cuma menabung Pak. Kalau kita butuh cukup pakai tabungan saya aja gitu. Bukan kita harus meminjam atau seperti apa, saya enggak Pak. Mengarahkan ke mereka itu biar kalian itu bisa menabung aja sih Pak. Karena yang wajib itu yang 30.000, dengan 30.000 itu nanti kita gatal ya Pak. Pengennya nabungnya itu ya itu berapa juta nanti kalau punya begitu. Kan ada tabungan sukarela kan? Ada tabungan sukarela, tabungan perumahan jangka itu ya kemarin. Si taman ada sih Pak, banyak tabungan sih Pak gitu. Anda juga banyak tabungan yang di itu ya, di KKS ya? Kalau saya sementara ini sih saya cuma via WA aja Pak. Jadi via WA nanti dibagi pecahin kemana, nanti KKS yang turnya itu. Kalau saya seperti itu Pak. Jadi karena memang saya udah mau kemana uang ini kan gitu. Udah bingung ya? Bukan udah bingung ya. Bukan saya harus dikemanain karena ya kemarin si taman saya masih nggak bisa masuk lagi karena udah penuh. Bukan udah penuh sih udah.